yang tahu itu kan selama 3 tahun pandemi itu yang tahu dalam internalnya itu kan aku. Karena kan aku yang ngalamin ngurusin anak-anak sakit kan, yang kena flu Singapura lah apa segala macem. Terus aku juga yang mesti recruiting, aku juga mesti interview, aku juga mesti training gitu kan, aku juga yang mesti transfer gajinya mereka gitu, ngatur traffic gajinya mereka. Jadi ya hektik gitu. Oke. Karena itu tadi, karena perebutan hak asuh anak itu. Jadi dari dia ngasih argumen apa yang membuat aku tuh sebagai ibu nggak pantas untuk ngurus anak gitu istilahnya ya, kasarnya. Ya orang kan harus ngomong berdasarkan bukti kan, harus ada hujahnya. Ya hujah aku sebagai seorang ibu sama ini yang ngurusin ketiga anak-anak kami, ya aku ngasih buktinya ini gitu. Semua orang udah pada tahu lah ibaratnya, like everybody knows sudah kamu sama Bensu tuh ibaratnya berpisah gitu. Apa rasanya? Apa yang kamu rasain sekarang? Apa gara-gara masalah kemarin rumah tangga, and then Wenda mungkin ngerasa, gue pengen happy, gue akhirnya OP. Sebenarnya ini terpikir setelah aku tahu ada kista di kepala aku. Nah semenjak itu aku sempat diem merenung gitu, yang kayak apa ya gue pernah lakuin buat diri gue. Jadi kayak nge-flashback, kayak pengen sekali-kali kasih reward ke diri sendiri. Wenda nggak akan live bareng Onyo lagi. Apakah kamu ngerasa nggak nyaman gara-gara beredarnya berita dan segala macam kemarin? Ya membatasi sih Kak, kayak berdiri juga sekarang nggak berani terlalu dekat lah. Hanya dia sempat kayak ya adalah ke psikolog. Berapa meter sih rumah lo? Enggak, kok nggak gede kok Kak, 900. Gede banget rumah lo, Bo. Tapi sedih nggak ada suaminya? Berita-berita tentang, ya mungkin sekarang kita ngebahas tentang aku aja deh. Nih, ini semua muncul karena komentar-komentar kalian di media sosial yang menggiring isu yang nggak pernah ada, tapi terlihat kayaknya nyata banget gitu, karena sepertinya kalian tuh tahu banget sama aku, kalian mungkin tinggal bareng aku atau hidup bareng aku, sampai kayaknya itu terlihat sangat nyata. 2024 untuk dunia selebritis, pengadilan dipenuhi dengan perceraian. Dengan sudah ke kejaksaan ya, pengadilan negeri ya, artinya emang udah sesuatu hal yang serius, dan memang sebenarnya permasalahannya itu sudah lama ya. Dan di sini juga memang karena memanasnya hubungan mereka, yang artinya di depan kamera mereka nampak baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Dipicunya adalah adanya faktor orang ketiga di sini ya, dan sebenarnya Ruben sendiri sudah mendapatkan peringatan dari keluarganya, tapi tidak diindahkan. Berusaha untuk memendam semuanya sendiri, tapi pada akhirnya meledak juga ya. Memang dia khawatir seperti yang dia ngomongin, mestinya dia bisa bilang langsung, karena kan udah ketemu, kan juga bisa DM, bisa apa secara private. Kan kalau kayak gini orang mikirnya jadi apa? Jadi mau cari sensasi doang kan? Kalau orang yang diam aja bisa marah, berarti lu nya udah keterlaluan. Karena istri gue akhirnya nantangin, mana itu dia ngomong gitu, lu bayangin ya. Perceraian dunia selebritis yang pertama ada laki-laki dan perempuan R, perempuan berinisial M, selebritis, penyanyi, Dangdut, penyanyi pop, tapi bisa nyanyi dangdut, terus suka melakukan hal-hal fenomenal. Pernikahannya baru hitungan bulan, tahun ini bercerai, inisialnya M. Sudah ada yang jalan di pengadilan agama, tapi nanti muncul lagi. Kalau aku lihat tidak akan terbuka ya, dan ini lebih cenderung apa ya, jadi lebih cenderung kayak dia memiliki kekuatan untuk bisa menutupi semuanya ya, dan akan lebih banyak bungkam dan diam. Dan di sini aku melihat di sini juga sang wanitanya sendiri sudah terpancing emosi, dan juga ini terkait nanti yang akan dijadikan alasan adalah faktor ekonomi dan tidak puasnya dalam hubungan rumah tangga ya itu. Dan aku lihat juga emang hubungan mereka sebenarnya sudah ranjang sudah lama ya, sudah ya beberapa tahun sudah pisah ranjang. Nah ini juga menjadi pemicu dari perceraian mereka. Beda orang beda. R yang baru, R ini di 2023-2022 pernah ada kasus pernah dipidana karena rumah tangga. Ini kejadian lagi, tapi bukan masalah rumah tangga, tapi masalah perempuan, perselingkuhan, lalu bercerai. R
mau menghindari hal tersebut, mereka masih punya waktu. Karena perceraian tersebut terjadi di tahun ini, di pertengahan tahun sama akhir tahun. Artinya dari sekarang yang R bisa memperbaiki. Nafkah batin ya, adanya ketidakpuasan dalam hal nafkah batin di sini sehingga memicu adanya aksi dalam rumah tangganya. Ya, dan juga membiarkan orang yang dididiknya berani berlebihan atau kita bilang kurang ajar ya. Artinya di sini kalau sudah melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan nalar kita, berarti itu sudah kurang ajar, tidak bisa menempatkan diri. Kan kalau misalnya ini tidak dibereskan, ya memang akan terus begitu. Harus ada inisiator orang untuk kemudian mempertemukan mereka berdua, kemudian menyelesaikan masalahnya, gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada masalah bisnis, pasti harus ada jalan keluarnya. Kalau satu tidak percaya dengan yang lain atau satu merasa bahwa ini kok kinerjanya tidak ini, kalau bicara secara bisnis, masalah itu diselesaikan secara bisnis, bukan terkait dengan masalah keluarga. Tapi memang susahnya manusia sulit untuk memilah. Kalau dia punya masalah dengan keluarganya terkait dengan bisnisnya, maka akan berdampak biasanya adalah nggak enaknya tuh sampai masalah keluarga juga tidak enak. Makanya ada orang tertentu yang kalau misalnya bikin bisnis atau apa, dia lebih memilih untuk orang luar supaya tidak ada nanti masalah keluarga yang kemudian ikut campur dan Jordi akhirnya belak-belakan soal veteran Peto yang dikaitkan konflik Ruben Onsu, sentil penyakit Ain. Artis Jordi Onsu akhirnya belak-belakan soal veteran Peto yang dikaitkan konfliknya dengan Ruben Onsu. Ipar Sarwenda itu lantas meluruskan isu miring yang muncul imbas kabar hubungannya dengan Ruben Onsu retak. Memang nama veteran Peto putra Onsu ikut terseret dan disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Adanya rumor itu mencuat setelah beredarnya video Jordi Onsu yang dirinya berkata jijik. Akhirnya Jordi Onsu pun meluruskan video yang beredar yang membuat publik menduga ada kaitannya dengan veteran. Kalau soal yang ramai itu kan beritanya dipotong-potong, padahal videonya bukan itu, ujar Jordi Onsu. Jadi di videonya itu ada anak kecil mau belanja, anak-anak muda lah, terus dia bilang, "Kak, kalau misalnya belanja di sini dapat hadiah cium enggak dari Onyo." Nah, reaksinya kayak gitu, ih jijik, anak kecil, anak SD minta dipeluk sama dicium. Jadi itu bercanda sebenarnya, jelas Jordi. Yang menegaskan jika hubungannya dengan putra Samu Ruben Onsu masih baik-baik saja supaya tidak menimbulkan asumsi atau penyakit Ain juga bahaya. Bahagianya kami kan belum tahu, belum tentu bahagianya orang lain. Jadi maksudnya pingin dilindungi keluarga dari pujian yang terlalu berlebihan atau dari kata-kata yang kurang baik, tutur Jordi Onsu.